Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Sosiologi Pertanian. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas kaitannya dengan perubahan sosial sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di rencana pembelajaran di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Di pertemuan ketiga ini kita membahas bagaimana perubahan sosial ini bisa mempengaruhi masyarakat, terutama masyarakat pertanian di pedesaan. Nah, sebelum kita membahas jauh kaitannya dengan perubahan sosial, apa yang kita tahu dengan perubahan sosial itu? Nah, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana karakteristik masyarakat terutama di pedesaan, terutama petani-petani yang ada di pedesaan ini, dia akan bisa dipengaruhi terhadap terhadap beberapa kaitannya dengan perbandingan masa lalu dengan masa sekarang, kemudian pola pemikiran pada suatu masyarakat itu dalam kita di dunia pertanian ini kita tidak bisa bersikap secara statis atau tidak maju dan tidak berubah, sehingga pada hal kaitannya dengan pola pemikiran suatu masyarakat, terutama dengan petani di pedesaan, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga dia akan bisa memberikan dampak yang berbeda-beda. Kalau kita melihat kaitannya dengan sosial masyarakat di pertanian, terutama di pedesaan, kita ada namanya perubahan, misalnya perubahan perilaku, perubahan komunikasi, perubahan apa namanya kaitannya dengan bagaimana cara mereka itu bertani, kemudian bagaimana dia itu melaksanakan kegiatannya sifatnya sosial. Nah, ini ada namanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perkembangannya zaman. Nah, perkembangan zaman ini juga akan berpengaruh terhadap petani itu sendiri. Bagaimana dia itu dari melaksanakan kegiatan budidaya secara konvensional, kemudian dia beralih dengan budidaya secara modern, sehingga itu untuk bisa meningkatkan tingkat efisiensi dan optimalisasi dari petani untuk bisa budidaya secara baik. Nah, kemudian dalam tipe perubahan masyarakat, kita mengenal ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Apa itu masyarakat statis? Masyarakat itu dia bisa melaksanakan perubahan secara baik, namun dia secara lambat dalam melaksanakan perubahan ini, sehingga itu bisa dinamakan masyarakat yang statis. Namun kalau kita bicara kaitannya dengan masyarakat dinamis, adalah masyarakat itu bisa melaksanakan perubahan secara drastis sesuai dengan perkembangannya zaman. Nah, ini adalah tipe-tipe perubahan pada yang dialami oleh masyarakat. Nah, bagaimana kita itu bisa menghadapi istilah social change atau perubahan sosial itu sendiri? Pastinya setiap manusia itu akan mengalami perubahan dalam pola hidupnya, bisa dari nilai sosial, bisa dari norma, kemudian pola perilaku, kemudian organisasi dan lembaga kemasyarakatannya. Nah, ini yang diakibatkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ini yang bisa mengakibatkan terjadi adanya perubahan pola pikir, perubahan karakter, kemudian perubahan tadi sifat yang nanti bisa berdampak pada perkembangnya suatu hal. Kalau kita berbicara kaitannya dengan pertanian, nah ini pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana petani itu bisa tadi ya bisa menghasilkan produksi yang maksimal dan optimal, terutama kalau kita melihat pada pertanian zaman dulu itu pastinya petani itu masih menggunakan jenis-jenis peralatan yang konvensional. Nah, kalau kita berbicara kaitannya dengan interaksi, nah interaksi ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah tadi adalah peran atau sosial, lalu ada struktur sosial, kemudian ada sistem nilai, lalu ada norma, ada berbagai sikap secara langsung dan tidak langsung. Itu kaitannya dengan apa namanya perubahan sosial. Sehingga dalam apa yang saya sampaikan tadi di awal, pengertian dari perubahan sosial adalah merupakan perubahan fundamental yang terdiri dari struktur sosial, kemudian sistem komunikasi, dan organisasi sosial. Kalau kita bicara kaitannya dengan struktur sosial, pastinya kita tidak akan lepas kaitannya dengan bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat. Sehingga masyarakat ini memang manusia itu diciptakan untuk saling bersosialisasi, saling berkomunikasi, saling tolong menolong. Nah, itu yang biasanya
harus kita adaptifkan sehingga ada namanya interaksi dan komunikasi sosial. Nah, sehingga kalau kita bicara yang kedua kaitannya dengan sistem komunikasi, itu adalah hubungan antar individu dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai dan pola kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, ini yang sering terjadi pada masyarakat di desa, yang contohnya ada gotong royong atau kerja bakti, kemudian ada apa namanya upacara keagamaan dan sebagainya. Itu merupakan sistem komunikasi yang memang sudah ada turun-temurun, yang memang itu diturunkan kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, untuk tadi saling berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan organisasi sosial, kaitannya dengan tempat pergaulan kelompok. Nah, kelompok ini tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, tetapi kelompok ini bisa dari lembaga kemasyarakatan, keagamaan, atau biasanya non keagamaan. Ini kaitannya dengan ada tujuannya adalah untuk kita pada aspek kesejahteraan dan keamanan anggota organisasi. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bagaimana sebab terjadinya perubahan sosial. Ada empat sebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah masyarakat itu bisa berubah karena dia ada pergerakan tertentu dari dalam masyarakatnya, baik itu dari internal atau eksternal. Kemudian yang kedua adalah faktor komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa timbul dari gagasan, dari ide, kemudian dari keyakinan, dari hasil budidaya yang bisa disampaikan oleh masyarakat kepada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga adanya faktor inovasi, invasi, kemudian adopsi. Nah, faktor ini merupakan salah satu faktor juga yang paling penting yang bisa menyebabkan masyarakat itu bisa terjadi perubahan pola pikirnya, pola sifatnya, untuk terjadi nanti outputnya adalah terjadi perubahan sosial itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah faktor geografi atau faktor lokasi. Itu juga sangat mempengaruhi kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu nanti akan bisa mengubah karakteristiknya, dan itu juga tergantung dengan kelompoknya itu sendiri, bagaimana dia itu bersosialisasi, bagaimana dia dengan interaksi dengan kelompoknya. Nah, ini salah satu uh, sebab terjadinya perubahan sosial, dan itu juga akan berpengaruh terhadap prosesnya. Nah, ada beberapa proses-proses terjadinya masyarakat itu ada namanya suatu perubahan. Ada tiga proses. Yang pertama ada proses invensi, kemudian ada difusi, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Dari yang invensi itu sendiri, kita akan bisa melihat perubahan itu muncul dari ide-ide tertentu yang diciptakan dan dikembangkan. Kemudian kalau yang difusi itu adalah ide-ide baru yang sifatnya adalah dikomunikasikan kepada sistem sosial. Nah, perbedaannya adalah dia lebih ke bagaimana dia itu mengkomunikasinya dari subjek ke objek, tapi kalau dari difusi dari objek ke subjek. Tapi kalau untuk konsekuensi itu adalah perubahan dalam sistem sosial yang mempunyai akibat inovasi itu yang diadopsi, bisa jadi diadopsi, bisa jadi ditolak. Nah, perubahan-perubahan ini kan tidak selamanya akan diterima oleh masyarakat. Ada kalanya perubahan itu bisa ditentang atau ditolak, ada kalanya itu diadopsi, tetapi bisa dengan cara statis atau dengan cara dinamis seperti itu. Nah, kemudian ada 9 faktor perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain tadi, kemudian ada sistem pendidikan yang maju, itu juga berpengaruh, kemudian ada menghargai hasil karya orang lain, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, kemudian yang kelima adalah sistem terbuka dengan lapisan masyarakat, lalu ada penduduk yang heterogen, lalu yang tujuh itu ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sekarang sehingga menyebabkan masyarakat itu melaksanakan adaptasi atau inovasi atau kreasi hal-hal tertentu untuk bisa terjadi perubahan-perubahan sosial tersebut. Kemudian yang kedelapan adanya orientasi ke masa depan. Bagaimana masa depan itu, apakah kita akan stuck pada saat ini saja, kemudian apakah kita itu hanya bisa bertahan pada keadaan yang tidak kita harapkan untuk saat ini, sehingga masyarakat itu akan berpikir bagaimana kita membuat suatu perubahan, bagaimana kita menginovasikan sesuatu sehingga terjadinya suatu perubahan. Nah, perubahan itu tidak hanya pada segi sosial, tapi segi karakter, kemudian segi bentuk, kemudian segi inovasi. Nah, yang terakhir adalah nilai bahwa manusia itu harus berusaha memperbaiki hidupnya. Itu adalah hakikat dan kodrat satu manusia dalam tadi ya
bagaimana manusia itu tidak hanya bertahan hidup saja, tapi itu dia bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, lebih baik itu dalam arti adanya perubahan, kemudian ada inovasi, inovasi itu berkembang, kemudian terciptalah kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian adalah faktor penghambat pada proses sosial. Nah, itu juga ada 9 faktor penghambatnya. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, semakin berkembangnya perubahan karakteristik individu masyarakat dengan kelompok, ini mengakibatkan masyarakat itu cenderung lebih individu. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, ini tadi ya kaitannya dengan proses adaptif dari masyarakat yang statis ya. Dia menerima perubahan tapi itu dia tidak bisa mengadopsi secara cepat. Nah, ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian kaitannya dengan sikap masyarakat yang sangat tradisional. Ini yang tadi ya, yang lebih menolak dari sikap perubahan karena dia menganggap eh, tradisi atau budaya saat ini itu tidak boleh diubah sampai kapanpun. Nah, ini kaitannya dengan sikap masyarakat yang masih sangat tradisional atau sangat susah untuk kita bentuk karakteristiknya. Kemudian yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, lalu ada rasa takut yang terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Lalu yang keenam adalah prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Nah, ini katakanlah biasanya masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, terutama di petani-petani itu ada pengenalan teknologi baru, tetapi beberapa masyarakat itu masih takut untuk mengadopsinya, sehingga tadi ya terjadinya ketakutan secara berlebihan untuk petani dalam mengaplikasikan teknologi itu sendiri. Kemudian adalah kaitannya dengan hambatan yang bersifat ideologis, lalu ada adat atau kebiasaan itu lebih tadi kaitannya dengan masyarakat yang masih tradisional. Lalu yang terakhir adalah nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya itu buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, ini biasanya masyarakat-masyarakat yang masih tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan intervensi seperti itu. Kemudian dampak perubahan sosial. Nah, dampak perubahan sosial ini ada dua arahnya. Yang pertama adalah perubahan dengan meninggalkan faktor atau unsur kehidupan sosial yang harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah perubahan dengan suatu bentuk atau unsur yang baru atau yang sudah ada pada masa lampau. Nah, dalam suatu perubahan sosial, kita akan bisa mengenal adanya perubahan kebudayaan. Nah, perubahan kebudayaan ini sifatnya adalah tadi ya, ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Kalau statis itu dia sangat lambat sekali dalam proses perubahan. Tapi kalau dinamis itu perubahan budaya ini akan seiring berkembang atau akan bisa berubah dari perkembangan zaman seperti itu. Kemudian ada perubahan budaya itu lebih luas, lalu yang ketiga adalah kebudayaan itu merupakan ekspresi jiwa yang terwujud dari cara hidup dan berpikir, dan kemudian bagaimana orang itu, masyarakat itu bergaul, kemudian bagaimana orang itu beragama, lalu ada bagaimana masyarakat itu dalam berinteraksi pada kelompoknya. Nah, lalu kaitannya dengan faktor yang menyebabkan kaitannya dengan perubahan sosial dan kebudayaan itu ada 4. Yang pertama adalah bertambahnya atau berkurangnya penduduk, itu juga menyebabkan perubahan sosial. Semakin bertambahnya penduduk itu juga akan mengakibatkan karakteristik seseorang itu juga akan berbeda. Nah, ini sama halnya dengan petani-petani di pedesaan, itu juga akan terjadi perubahan struktur masyarakat. Kemudian ada namanya sistem-sistem hal yang baru seperti ada namanya sewa tanah, kemudian ada penggarap dan sebagainya, kemudian ada gade tanah, itu juga akan berkembangnya evolusi dari teknologi atau misalnya sosial itu juga berpengaruh pada istilah-istilah baru. Kemudian kaitannya dengan penemuan baru, nah itu kaitannya dengan inovasi, discovery, dan invention, nah itu merupakan suatu penemuan baru. Kemudian yang ketiga adalah konflik atau pertentangan di masyarakat, tadi ya ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau ada yang menerima itu dia sifatnya statis, ada yang menerima sifatnya dinamis. Kalau menolak itu ada yang menolak dengan cara halus, atau juga ada yang menolak dengan cara keras, atau dia tidak ingin melakukan perubahan sama sekali. Lalu yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini adalah suatu gerakan yang saat ini sudah sering terjadi pada suatu kelompok, bahkan kelompok di tingkat bawah pun itu juga sudah terjadi. Kaitannya dengan bagaimana revolusi ini bisa berjalan dengan kita melihat kaitannya dengan lingkungan fisik, kemudian ada pengaruh kebudayaan masyarakat atau terutama biasanya kebudayaan lain kayak gitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini kaitannya dengan perubahan sosial pada mata kuliah Sosiologi Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.